Potrong Geng nih guys. Punten sareng saha. Geus poho ya. Nyai Malati. Ih, keluar, masukin lagi. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Ketemu lagi dengan saya Indria Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Dalam kesempatan kali ini, tim yang bercerita bersama Zaki. Welcome back Zaki. Kalian mungkin sudah pada tahu karena Zaki sering muncul di beberapa episode terakhir ya. Jadi kali ini tim yang bercerita explore ke salah satu taman kota Bandung ya. Ini posisinya di Taman Maluku yang mungkin kalian udah pada tahu, yang terkenal banget. Ada patung pastor. Namanya Hendrikus Christian Berbach. Jadi dia adalah salah seorang tokoh mungkin misionaris ya. Karena yang pertamanya mungkin mempelajari dulu ilmu-ilmu keagamaan, lalu akhirnya menjadi salah seorang sosok misionaris juga yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi Moluccan Park itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pertama kali pada tahun 1919 ya. Jadi untuk memperingati dan mengenang jasa-jasa pastor tersebut, Pastor Berbach kita sebutnya ya, Pak Verbach gitu ya. Jadi beliau bergerak di bidang kemanusiaan yang akhirnya oleh pemerintah Hindia Belanda dibangunlah taman ini. Dan akhirnya pada tahun 1950 di zaman era Presiden Soekarno pada saat setelah kemerdekaan dirubahlah namanya jadi Taman Maluku karena tidak boleh memakai istilah Belanda gitu. Jadi sangat Indonesia sekali, jadi namanya Taman Maluku. Yang mungkin sahabat yang bercerita di rumah juga sudah pada tahu mitos yang beredar di warga lokal ini, katanya patung Mister Berbach ini sering pindah, katanya pindah-pindah. Dan lokasi ini menjadi salah satu sejarah karena dulu warga Belanda dibantai di sini. Salah satu lokasi pembantaian oleh tentara Nippon. Nah, Zaki, tadi tim yang bercerita udah berkeliling ke seluruh penjuru taman, tapi kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya setiap orang. Kalau saya pribadi tadi pada saat jalan ke belakang itu posisinya setelah ayunan, itu memang ada yang manggil tapi cuma pakai tangan doang, tapi wujudnya memang manusia melandai gitu. Jadi ini kan ada apa ya, kali gitu. Iya, kayak jembatan gede itu, cuman ada air tipis-tipis lah gitu, air ngalir tipis-tipis, dan itu posisinya gini lagi, cuma tangan doang. Kayak tadi saya bilang itu apa ada orang, pas dilihat oh nggak ada orang, jadi cuman kayak manggil gitu loh di pojokan sana gitu kan. Memang pada saat kita ke sana agak rame ya gitu, jadi memang tadi testimoni beberapa kru juga gitu. Dan tadi beberapa kali Zaki di sana tuh udah mau masuk ditahan-tahan terus ya. Iya. Karena memang kan kalau Zaki tuh emang apa ya, dasarnya kan nggak mendalami terlalu dalam ya sampai orang bisa pilih atau bisa, maksudnya masih bodoh banget lah gitu, karena kan dasarnya tidak mencari gitu. Jadinya ya kayak gini, jangan bakat alam. Banyak minta maaf sama kru, sama yang bercerita juga. Tadi tiba-tiba waktu pas cari jalan-jalan gitu, di kan banyak tiang putih ya, itu auranya udah kayak yang kita kayak lagi masuk di air, kayak diombang-ambing. Terus juga di gedung yang ini ada bangunan ini belakang kita, kayak banyak yang ngeliatin, kayak semua jendela tuh kayak penuh gitu. Ada apa teteh kenalan kayak gitu. Jadi kontrol ini sih agak bukan pusing ya, karena kan si penjabarannya, jadi penjabaran maksudnya si bukan terawak apa ya kayaknya kan, pokoknya imajinasi aku tuh kan untuk menahan itu apa harus ngepit gitu kan. Aku dulu pernah cerita juga kan waktu di vlognya yang bercerita di videonya ya, supaya
harus ngepit gitu, nahan. Nah dari tadi semenjak datang ke sini tuh aku udah nahan dari jangan sampai teriak gak jelas gitu. Karena pada kenyataannya dari awal kita pertama kali masuk, karena ini udah late night masuknya ya, udah sepi juga, udah nggak ada mobil lewat, dan di sini juga udah nggak ada orang. Dari pas pertama kali kita datang itu udah rame ya nggak sih, dari pas di depan banget gitu. Terus entah kenapa gitu, tadi ada ya ini testimoni juga gitu, ada nenek-nenek emang jalannya agak ngebungkuk gitu, cuman lihat aja dan nggak ngerti ya, kayak karena nggak ngomong sih. Mungkin notice aja kali, notice aku gitu kayak there is me here gitu. Barangkali nanti kita bisa interview gitu kan, ini nggak tahu yang masuknya siapa nih, nggak ngerti karena random kalau Zaki sih ya nggak sih. Iya, jadi belum bisa yang kayak di sini ada karena kan katanya aku juga ada kipernya, ada penjaganya lah, gatekeeper lah gitu ya, penjaga gerbangnya. Jadi kalau misalnya yang itu mengizinkan masuk. Tapi kalau misalnya udah aneh-aneh, makanya kalau misalnya aku untuk as mediator nggak lama gitu. Kadang kalau misalnya sudah mau, ibaratnya gini, kalau misalnya aku udah 50 half lah 50-50, tapi kalau misalnya udah yang bersangkutan sedang take over terlalu banyak, bukan nyuruh keluar paksa. Oh, I see. Tapi enak ya, maksudnya karena nggak semua orang juga dia punya gatekeeper lah. Nggak semua orang punya ini seperti itu. Nah, kalau dari yang Zaki pernah denger nih, dari warlock lah atau mungkin di internet baca, mitosnya apa aja di Taman Maluku ini? Iya, yang aku denger sih masih sama sih, seputaran patung yang berpindah-pindah. Terus ada yang katanya di pohon-pohon apa segala macam. Kalau nenek tadi aku baru tahu sekarang. Karena mungkin heterogen ya, nggak ngerti kenapa. Mungkin pada saat sebelum tahun 2000-an mungkin makhluknya ya itu mungkin ya gitu kan mayoritas apa, tapi kesini-sininya nggak tahu sih, karena kita baru juga ya jalan-jalan malam kesini. Kita ngerasain di sini benar-benar heterogen. Nggak ngerti, banyak banget, bahkan dari yang jalan pun kayaknya pada datang ke sini juga gitu. Tapi juga kalau yang aku rasakan sih sekarang kalau misalnya tadi kan di-mention dulu ini peninggalan Belanda, terus ada penjajahan apa segala macam lah gitu. Justru yang hebohnya itu bukan yang Belanda, lokal punya ya. Itu yang hebohnya itu bukan kalau misalnya di sini ada kisah, ada kebakaran rumah sakit, berarti kan harganya sih rumah sakit, pasien apa segala macam kan bentuknya kayak biasanya kan kata orang gitu. Cuma kalau misalnya di sini aku lihat justru kayak lokal pride, lokal punya. Ya mungkin karena dari tahun ke tahun makin meningkat kali ya. Yang gitu, lebih hebohnya tuh yang tadi aku ngeliat, nggak tahu notice nggak tahu enggak, mungkin teman-teman kru yang lain ada sekalibat ada wanita tapi tinggi banget. Tinggi apa? Tinggi tapi aku lucu mikirnya. Why? Karena jadi inget film zaman dulu, film hantu zaman dulu yang nggak apa-apa sebut aja. Susana. Jadi inget Susana kan pernah jadi tinggi banget tuh. Jadi aku mikirnya takut ada, tapi kayak kok lucu gitu. Legend. Tapi si Pak Verbach ini dia tuh terkenalnya tuh memang pengayom anak-anak. Bahkan memang banyak kabar yang beredar juga ini di alam lainnya ya, maksudnya pada saat sekarang berarti kan sekarang udah nggak eksis dong. Pada saat beliau masih hidup memang beliau pengayom anak-anak. Nah pada saat sekarang juga memang masih suka anak-anak, makanya kan banyak yang itu daddy or ya something like that ya gitu. Jadi memang ngayomin banget memang sosoknya tuh, dan memang bergerak banyak di bidang kemanusiaan gitu. Jadi padahal pasturnya itu Pak Verbach ini tuh belum pernah datang ke sini. Eksisnya sebenarnya membangun membangun gerakan kemanusiaannya tuh ya, charity-nya tuh kebanyakan memang di Padang gitu loh. Aceh juga
Kalau nggak salah seperti itu di salah satu sejarah ya. Jadi malah belum pernah ke Bandung. Cuman karena dulu kan Bandung sempat mau dijadikan ibu kota kan. Yeah. Jadi pemerintah Hindia Belanda memang itu adalah salah satu bentuk respect tertinggi mungkin ya. Itu salah satu bentuk respect dan salah satu bentuk penghargaan juga untuk beliau gitu. Jadi akhirnya dibangunlah. Jadi tamannya sendiri dibangun kan pada tahun 1919. Cuman posisi patungnya itu dibuat di sini tuh resminya tuh pada tahun 1922 gitu. Dan pada era Soekarno, Presiden Soekarno ya tahun 50 itu jadi dibikinlah jadi namanya Taman Maluku biar ke Indonesiaan gitu. Nah, gimana nih mau dimasukin aja sekarang? Udah gak tahan ya? Mau dimasukin serem banget. Ya siapa tahu kan karena kita bukan niat gimana-gimana ya. Kalau misalnya posisinya orangnya memang dia tidak bakat jadi mediator, jangan. Memang jangan guys. Jadi kalau misalnya orangnya udah blus-blus kayak Zaki sih, apalagi udah bisa ngontrol sendiri, ya nggak masalah. Kalau misalnya toh mau masuk ke badan Zaki ya silahkan. Karena menurut testimoninya ya Zaki katanya nggak pernah ngerasa capek gitu kan, kayak orang-orang tuh kalau misalnya udah masuk ke badan tuh kan capek, lemas, bubuk ya kan. Nah tapi kalau Zaki tuh nggak gitu loh, malah yang ngebentenginnya justru malah yang bubuk gitu. Iya. Makanya kalau tiap yang bercerita ngundang tuh kayak yang akunya malu sendiri. Akunya nggak apa-apa, yang lainnya pada pusing. Jadi gitu guys. Jadi siapa tahu kita bisa kenalan dengan, nggak tahu siapa yang ada di sini ya. Ini yang masuknya ya mudah-mudahan aja nggak ngomong bahasa yang kita nggak ngerti gitu. Tapi nanti untuk Sundanese language ada ya. Oke? In frame, oke? Punten sareng saha. Sama siapa? Siapa? Gak bisa ngomong, yang bisa ngomong dong. Yang bisa ngomong dong. Jadi bingung Sunda apa ya? Indonesia. Gak biasa nge-interview Jin salah. Los terus. Bukan los terus ini teh. Apa namanya? Nggak ngantri. Jadinya Harus milih. Bentar ya. Tadi banyak, kenapa sekarang ini ya udah on cam nggak mau? Giliran udah on cam aja malu-malu. Udah masuk. Siapa? 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 Ngomong aja, ngomong. Iya, iya. Kenapa? Dibantai? Digorok ya? Digorok ya? Digantung? Di mana? Di mana? Tunjuk aja, tunjuk. Pohonnya mana? Pohonnya yang mana? Pohonnya yang mana? Kasihan, jangan yang gitu. Jangan yang gitu. Kasihan. Karunya itu. Wah. Jangan yang gitu. Lidah teteh. Cantik. Tapi itu yang jangan Karunya. Dijerat dulu. apa lokal tuh Bunuh diri. Yang Sundaan dong biar rame. Ini yang bener. Indonesia. Aku malah kayak nge-interview orang. Ih. Emang lokal banget ini tuh. Nggak tahu. Anak Ini- kecil kalau bisa. ini ya teh tadi nanti nanyanya apa tonton aja jadi biar aku dulu nanti soalnya sok Jelas. bukan takut ya apa namanya
Iya, takut. Ya, ngerti ya. Iya. Oke. Mohon dimengerti. Oke. Sama siapa? Siapa ini? Siapa? Siapa namanya? Ada yang cakep di sini? Siapa namanya? Pengen kenalan? Boleh? Sama siapa? Siapa? Ranti? Yang kedengeran. Ratna. Namanya Ratna. Ratna cantik. Udah lama di sini. Suka diem di mana? Banyak yang cakep ya. Suka. Tapi nggak suka ganggu orang kan? Diem aja. Suka yang mana, tunjuk? Suka yang mana? Ini? Yang baju merah? Iya. Bukan. Om Tegar. Masuk. Yang pakai topi. Cakep ya. Bos. Sendiri wae tuh dari tadi. Aku nggak biasa interview Jin. Jangan tanya nama, lupa aja. Hah? Jangan nama. Ya siapa tahu mau kenalan kan, jadi pemirsa jadi kan tahu di sini ada Ratna, ada siapa. Nah ini udah mulai ngantri nih banyak. Om pengen masuk. Punten. Ada. Oh, mohon punten. Kita nuling di mana? Jangan hawa. Punten we, cuma bari ameng we gitu kan dia. Orang kagetnya. Oh gitu. Emang nu di mana? Apalagi nggak ada sak. Saya salu. Ya punten kehilapan dan Kan di telinga. Kita apa lagi? Loba no kita. Tuh masa sadu. ya punten ada awe bandingin gitu nih. Ada ngiring lah di dia gitu sakada. Mohon. Itu nu di paling mana? Ya gimana? Kayaknya kurang kersa terang namina. Sudah. Sebentar ya. Bajunya. Mohon kumaha. Siap. Angkat ibu ini kan. Mohon. Bisa yang hayang ibu. Iya. Lagi tadi gue. Apa barang itu? Coba. Tong sina ngariring atunya. Ya Allah sana ya. Kumarane kadaya lagi tawak ya. Wah, Kurang mana. jahat. Ya. Tong di buku. Mohon. Nanti naon. Tong di buku. Iya. Hayang lupa ya. Udah video gue. Tong sina ngariring atunya. Nyap. Pulang luar kita hidup ya. Aduh salah. Jadinya hayang mau lah.
nya orang teh sok kumaha. Oh, alim. naon atuh dibawa ge. Kade. Oh, moal. Kade. Kalau gitu kan aku beradu. Kalau aku kulit ngawaradul. Pohon. Barohongnya. Barohong wae. Ngomong sakti. Ngomong namun nukut orang jadi jelema. Emang sok aya gitu, anu nyandakan gitu. Coba ini. Aya kenehnya. Kita teh sok maraban gitu. Aduh keteuing kitu mah. Kumaha janjianana we. Oh, kumaha janjinya. Ya atuh. Ngatuknya. Muhun. Kade. Atuh Muhun. Jadi sahabat yang bercerita sosoknya apa? Nggak tahu. Yang tadi dilihat gitu ya, nenek-nenek. Benar? Iya. Bager dah. Tapi baik gitu. Jadi dia ngasih nasihat sama kita, nggak usah dibawain yang di sini. Ya siapa juga yang membawa ya gitu kan. Biasanya suka ada yang newak tuh apa? Ngambil. Suka dia ngambil dari sini. Terus memang dulu apa banyak orang yang kayak gitu makanya Mungkin. Jadi suka banyak yang ngambil dari sini, tapi si makhluk-makhluknya tuh kadang suka bohong gitu loh. Jadi gue sakti, nanti gue bikin lo kaya, gue bikin lo gini gitu loh. Suka banyak yang bohong, padahal wadul semua isinya gitu loh. Maksudnya nggak usah dibawain ya. Nenek itu tuh bilang gitu ke kita, tapi nggak mau sebut nama ya tadi ya. Nanti aku lihat soalnya aku bener-bener black out nggak ingat apa-apa maksudnya tuh nggak Nggak lihat. aja dia nggak lihat di situ. Jadi cuman gitu doang, intinya jangan dibawain lah gitu. Kalau misalnya pada ada yang mau ikut ke kita juga, kasih tahu aja, udah lo di sini aja, nggak usah ikut gitu. Yang ngapain juga dibawa ya. Mungkin orang-orang yang serakah dan tamak kali ya mungkin Tapi taunya di prank. digerogotin Nggak taunya di prank, gue bohong gitu. Jadi mending pada tempatnya aja. Jadi kalau udah di sini ya udah nggak usah diganggu-ganggu. Antri nggak nih? kayak di yang sebenarnya itu kayaknya sesepuh mungkin ya, jadi udah rada calm aku tadi kan. Mungkin dulunya jualan, kayaknya pedagang. Nah, kayaknya mah tukang rampe, bukan tukang rampe apa ya? Nyupah. Tukang pijit. Oh, kan iya, kalau iya. dulu mah kalau zaman dulu mah kalau tukang kalau dulu Aku nggak masuk apa? Aku nggak masuk apa? Oke. kalau dulunya kan katanya kalau perempuan yang sakti mandraguna tuh jatuhnya ada dukun beranak atau tukang pijit atau kayak gimana gitu kan katanya, mungkin salah satu dari. Tapi baik ya, cuma nggak tahu kenapa bisa endingnya di sini gitu. Ada yang bisa bahasa asing? Kewadahan nggak? Yang bahasa asing kan gue nggak bisa juga ngajak ngobrol. Yang udah di Indonesia ini bahasa Indonesia. Dan sebenarnya yang asing juga hanya logatnya aja kan. Karena kan di sini juga 350 tahun. Lahir di sini juga lupa bahasa kan. Coba dong Pak Verbaknya kan tokoh masyarakat nih. Pengen dong ada, bisa nggak barangkali bisa di Aku nggak. Jadi tadi aku tuh aku kan tadi mention ya nggak yang kayak yang modelannya rapi atau misalnya bahasanya Indonesia gitu belum lihat gitu, malah yang happeningnya tuh yang apa local dalam pride. negeri, bentuknya dalam negeri. Tapi kenapa Ratna logatnya gitu juga? Nggak ngerti. Itu Ratna menurutnya aku nggak, ini blackout banget. Ratna, lihatnya apa? Ratna tadi. Boleh ketawa nggak ngerti. Iya udah ini masuk lagi. Bentar. Sarang saha. Masih apa?
Coba dulu. Coba duanya. Sama siapa? Punten bade silaturahmi. Nggak bisa ngomong Kak. Tapi tadi waktu pas di depan itu nyium bau kentang nggak? Karena aku buru-buru kali ya, jadi mungkin essence doang, nggak apa nih jadi cuma kelewatan gitu kayaknya sih. Iya, Kentang. Nggak ngerti apa ini dari tanahnya atau dari apa. Ini awalnya sebenarnya sih kayak mitos gitu loh. Kita dikasih tahu sama salah satu kru juga waktu pas kita survei ke sini kan. Aku sih nggak ikut. Jadi kata salah satu kru katanya cobain tuh bawa kentang, beneran bawa kentang, karena memang dia udah beberapa kali kesini kok bawa kentang terus, nggak tahu dari mana, padahal nggak ada yang jual french fries juga. Dan aku nggak ngeh ya, pas begitu masuk ke sini memang bener sampai refleks gitu loh, bawa kentang, aku sampai gitu. Jadi posisinya bukan kayak kentang goreng atau potato apa gitu, enggak, jadi kayak kentang rebus, kentang yang direbus, baunya kayak gitu kurang lebih. Tapi cuma beberapa saat udah gitu hilang. Aku juga dengar mitos kalau misalnya bau kentang itu, karena kan di Bandung emang ada kan, cuman itu juga ada ciri makhluk katanya gitu. Kalau yang kayak ada bau kentang itu antara ada yang bilang jelmaan binatang, ada juga yang bilang jelmaan hantu bungkus lah ya. Kumaha gimana hantu yang dibungkus itu loh, aku nggak berani ngomong. Sistur, hantu bungkus apa ya Sistur? Aku agak takut sama yang itu. Ya, I see. Tapi tadi kan kita sempet shoot juga tuh untuk cover ya, video cover depannya. Aduh, ini bolak-balik terus dari tadi. Provos. Nah, kita sempat syuting tadi di sana. Itu ada suara anak kecil ketawa, padahal nggak ada orang. Itu posisinya jam segini pula kali ya anak kecil. Dekat patung pastor. Waktu pas kita lagi syuting di sini nih, ngambil pepohonan gitu kan, tuh ada suara anak kecil. Otomatis dia mah. Ini gatekeepernya pasti selalu kayak gini. Halo. Selamat malam. Bisa bicara. Kita mau kenalan boleh? Bahasa Indonesia. Mau kenalan boleh? Dengan siapa? Gimana? Jangan tahu. Ada pesan yang mau disampaikan. Pulang sekarang. Sebentar lagi ya. Nggak mau, sebentar lagi belum selesai. Kita soalnya habis ini mau ke patung dulu gitu. Nanti episodenya terlalu singkat karena sahabat yang bercerita udah banyak yang pengen tuh temen Maluku tuh dekat juga gitu kan posisinya, emang penasaran juga. Kita kan mau silaturahmi ya kesini, cuma pengen kenalan doang. Otomatis lagi. Makin malam makin ngantri ya, Sistur. Kenapa? Kenapa takut? Gimana kan kamu tempatnya di sini? Bukan tempatnya di sini. Nggak mau ikut. Jadi
tadi sosoknya yang kita udah kenalan ada Ratna ya. Ratna itu lokal sih sebenarnya, cuman entah kenapa logatnya kok kayak agak-agak Belanda gitu ya. Mungkin kebanyakan gaul sama orang Belanda gitu. Kalau Tapi zaman cantik. dulu kayaknya Inlander ya, yang nikah sama orang Belanda, yang hidup Iya, sama orang mungkin. Belanda, jadi bukan lupa tapi kayak jadi double kewarganegaraan kayaknya. Double language combo. Jadi lokal sih Ratna tuh sebenarnya, cuman ya itu logatnya tuh jadi kayak agak ke Belanda-Belandaan gitu. Tapi cantik ya Ratna. Kalau kedenger suara air ada banyak yang main air. Tapi anak-anak ada yang mau ya. Ih, Kita nggak mancing loh di sini, nggak mancing. Main dudut aja, main cabut aja, siapa nggak. Kita nggak mancing kayak gitu. Cuman siapa aja yang mau masuk ya sok nih, ada medianya nih gitu. Ya kali kita bisa kenalan kan. Pokoknya yang udah ini tadi ya Ratna, terus yang si Mak ya, si Mak yang kayaknya pedagang Mak Rampe ya, kita sebut Mak Rampe aja. Yuk kita jalan-jalan yuk ke patungnya ini. Mungkin yang di sini pada mau bobok. Sudah tidak kondusif, tidur hantunya banyak banget. Aku panas. Jadi biar kita kenalan sama yang di sana juga ya. Yuk, sahabat yang bercerita jangan kemana-mana, kita sekarang mau ke patung Pak Barbah ya. Tapi Patung Pastor. kalau boleh, aku tuh pengen kesana. Yuk, boleh deh. Kita mampir dulu ya. Jadi katanya narasumber kali ini pengen kesana. Wah, berikan sama kamu. Udah record. Jadi sahabat yang bercerita, antara daerah ini sama daerah yang di tengah tadi, kita sebut aja tengah kan, kalau patung pastor itu posisinya di depan. Nah antara daerah sini sama tengah itu nggak saling melintas, jadi kayak punya areanya sendiri, gak tau kenapa ya. Jadi Asna Susanita auranya beda banget, nggak tahu kenapa tadi pengen banget kesini, pengen lihat, pengen apa. Tapi pengen banget nggak tahu tiba-tiba. Cuma pas emang masuk, Pas. Goosebump langsung seluruh tubuh. Goosebump. Darling. Jadi Tapi kan nggak jump scare. Pak patroli jangan klip-klip. Yuk lanjut lagi ke sana. mau kesana. Belum juga soalnya ke sana dari tadi. Ya orang dari tadi. Aku nggak tahu ya, tapi kalau misalnya rajak ini apanya di ya kayak tapi kayak kali abdi di atas pohon gitu. Tapi gimana rasanya? Siapa tahu nanti ada yang kelihatan. Males kok. Ini nggak mau. Yang bisa ngomong aja, yang profile benar-benar dia punya mau cerita tentang diri dia gitu. Maju lagi dikit kayak bisa. Boleh ya. Sorry, bentar. Ini bisa ke situ nggak? Ya sini bisa, nggak terlalu licin kayaknya. Woi, manggilin terus soalnya ini. Jangan terlalu dalam. Di sini aja. Dah, sini aja. Jangan terlalu dalam. Mas ngikutin Mas ke sana. Mana teh? Oh iya. Nah kalau posisinya ini udah record? Udah. Udah dari tadi nggak diputus. Jadi tadi tuh yang tangan tuh di situ tuh. Jadi tangan dia bukan gini tapi Sini gitu ya. gini tuh. Tangan doang. Ini juga pohonnya gede-gede ya. Pokoknya beda banget. Tapi Beda suaranya gedein Pak, sedikit. Oke. Iya di sini juga pohonnya gede-gede banget. Cuman dari tadi pengen kesini, tapi pas di sini juga Hilang.
Iya. Enggak. Ada pembasmi. Ghostbuster maksud lo? Ada pembasminya jadinya nggak jadi kayaknya. Nah, Ya, kita mah cuma pengen kenalan doang, nggak gimana, makanya kalau misalnya kita nggak bawa Zaki, hai, makanya kelihatan. jangan yang gitu nggak mau gitu, ah. ayo pindah. Nah, sahabat yang bercerita, jadi patung inilah yang memang viral ya, Pak Gerbah. Iya, tadi aku ketukar, jadi harusnya kan lahirnya 1835, meninggalnya mungkin 1935, salah, ternyata lahir 1835, meninggalnya tahun 1918. Nah, terus Taman Maluku ini dibangun 1919 gitu, dan patungnya disimpan di sini tahun 1922 ya Pak ya. Nah gitu, jadi di sini beda ya sama yang tadi ya. Lebih Tapi kalau di sini lebih light, lebih ringan ke akunya juga, nggak sumuk gitu ya. Tapi tadi waktu pas kita kan memori habis tuh, kita sempat nge-transfer dulu kan datanya dipindahin. Pas di situ malah nggak ke-record. Jadi Zaki malah jadi di sini nih. Tuh yang putih itu tuh malah muter-muter tadi. Jadi kayak anak-anak gitu. Teh. Anak-anak. Ya, siapa ini? Bisa bahasa Indonesia nggak? Kamu rumahnya di mana? Iya. Hilang. Di sini aja. Ajak ngomong anak-anak mah. Sini aja ya. Masih apa aja di sini? Hilang. Aku tuh manggil teteh tuh ke dia. Teh Zaki. Ya nggak tahu deh. Aduh. Yang tadi bukan, yang muter-muter itu Iya. ya. Tapi mau geningnya, coba bisa milih nggak yang bisa diajak ngomong gitu? Itu mah pengen notice aja sebetulnya sih, walaupun bentuknya anak kecil juga kan masa di sininya udah lama, jadinya kalau menurutku ya, kalau orang makhluk kayak gitu yang udah lama powernya tuh mungkin ada gitu, makanya kan suka ada gangguan, iya ada gangguan anak kecil blablabla. Padahal kalau dipikir yang gede-gede kan banyak, kenapa yang anak kecil? Kayaknya sih karena udah lama jadinya powernya tuh udah ada gitu. Stronger ya. Nah, tetap aja old sih. Benjamin Button kayak Benjamin Button. Ya, mungkin tadi yang ketawa ya waktu pas aku lagi syuting di situ di tengah-tengah pohon itu ada anak kecil yang ketawa itu kali. Pengen eksis ya. Karena cuma itu yang masuk soalnya dari tadi. Padahal kita udah mancing-mancing biar ya kali gitu kan ada anak-anak sih. Ternyata pas di sini masuk anak-anak. Ada lagi yang ngantri nggak? kasih ya anaknya. Apa? Ini gitu. Gitu teh apa? Gimana ya deskripsinya? Tapi nggak bisa ngomong. Apa? Yang kelihatan ini apa? Kemong, kurus. Kurang gizi. Cuman itu kayaknya nggak ada mata, nggak tahu. Aku Nggak lihat matanya. Ada yang lihat nggak? Mukanya ada yang lihat nggak tadi? Nggak ada. Kemong. Gini. Tapi bukan itu ya, Mbak Yul ya. Bukan, kayaknya bukan. Ya lah, Mbak Yul nggak akan gini-ginian sambil nyanyi, nggak bisa nyanyi Mbak Yul. Teman-teman. Peot tuh kurus banget, kayak kurang gizi ya. Kering gitu, sakit. Kayaknya sebelumnya sakit. Atau mungkin pasca orang tuanya meninggal, Nggak ada yang ditelantarkan ya, meninggal.
ada Belanda ya yang masuk gitu, apa cewek apa cowok, tapi nggak dapet dari tadi, mungkin nggak mau, malu-malu kali, kebanyakan malu soalnya. Oke, dapat ronggeng nih guys. Punten sareng saha. Terus poho emang. Nyai Malati. Wow. Ih, keluar, masukin lagi. Jadi teman-teman yang nggak tahu nih, sahabat yang bercerita, kita punya sahabat jadi ya. Tapi Nyai Malati maunya masuknya sama dia doang. Jadi Nyai Malati itu adalah ronggeng yang bisa dibilang ronggeng ya, dancer lah. Dance tradisional. Jadi dia tuh pahlawan sebenarnya karena menari di depan para tentara. Jadi untuk memberi signal sama warga lokal bahwa sebentar lagi akan ada serangan musuh, dan meninggalnya di tangan para musuh ya. Bahkan meninggalnya juga sambil nari-nari gitu, bodo amat badan gue udah gimana, udah darah aja gitu. Kayaknya mati duluan juga. Ya dia sempat bilang kan tenang naon orang kayak tinggal laut. Kayaknya bentuknya kayak gini deh si jogetnya itu. Aku nggak ngerti meni epic, nggak poho emang. Ih. Mau masuk lagi nggak dia? Tahu. Kok ngikut ke sini sih? Orang kadua itu siun. Maksudnya bukan wilayah dia gitu ya kan? Dia nari depan Belanda. Kenapa mau masuk ke teritori Belanda gitu? Ya. Belandanya juga anak-anak, ini mah CS gitu ya. Somehow lah. Nggak tahu kemana, nggak ada. Hilang. Nggak ada yang mau masuk, alhamdulillah. Tapi ya nanti kali aja, nanti kalau misalnya kita explore, Zaki ikut lagi, nanti Nyai Malati ngomong lagi ya. Semoga aku ada kesempatan itu. Nanti ada podcastnya loh, sahabat yang bercerita. Jangan lupa follow. Di sini kameranya sorry. Jangan lupa follow Spotify-nya. Kita udah ada Spotify sekarang, ada podcast. Jadi bukan hanya wawancara sama narasumber, tapi ada kayak cerita-cerita horornya gitu. Lebih dibawa aslah gitu. Apa sih bahasa Indonesianya? Bukan dilebay-lebay ya, jadi dibikin endul lah gitu. Karena kalau dari yang aku alamin sendiri, yang Nyai Malati itu kan baru tahunya kan beberapa hari yang lalu gitu kan. Terus sedihnya sampai ke bawah ke kasur, sampai ke rumah gitu, karena ngerasa banget gimana empati ceritanya. Kasian, bukan kasian, appreciate sama yang kayak gitu. Ternyata di balik itu nggak cuma yang ada di uang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 gitu ya. Ternyata banyak yang harus kita applause gitu, hargai, sama orang-orang yang di belakang ngedukung si pahlawan-pahlawan itu appear gitu. Nggak cuma sendiri, ternyata bangun negara nggak cuma sendiri, harus banyak juga. Entah itu mau disebut, maaf kayak jadi pelacurnya, jadi ronggengnya kan. Kalau misalnya dilihat zaman sekarang ina gitu, tapi ternyata di balik itu tuh something happen, walau mereka ngelakuin sesuatu yang kita nggak mungkin sekarang kalau dipikir balik, ngapain gue aku kayak gitu, nih hidup lama gitu kan. Jadi dia sebelum meninggal tuh ada ritual yang dia lakuin lah, termasuk naruh melati gitu kan. Nggak dironce sih, nggak dironce kayak sekarang kan, nggak sempet juga ngeronce gitu kan, nggak ngerti lah. Jadi cuma ditempel gitu. Nggak tahu sih kita namanya siapa ya, pokoknya kita sebut aja Nyai Malati. Apa namanya kalau dipikir gitu ya, sekarang kalau misalnya aku di posisi dia kayak lagi dandan gitu, besoknya perang. Dan itu sambil Cirambai ya, kayak Cirambai itu apa sih? Makasih banget. Cirambai itu berlinang air mata. Aduh, terima kasih. Atau kalau berlinang air mata kan belum waterproof, hapus lagi. Bener ya, zaman dulu karena kita muak juga ya. belum waterproof, jadi nanti ada geratan. Tapi kasihan loh, karena pada saat dia nari itu sorry ya kita sebut, sempat dilecehkan secara seksual juga, dan akhirnya ya dia mati. Bodo amat, lagi begitu tuh yang dia tetap kayak gitu, die. Human puppet tuh bener-bener disuruh lu joget, jangan lakukan hal yang lain. Untuk edisi Taman Maluku ini kita
sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk sponsor yang telah mensupport ya, partner support kita, Bad Bunny Juice terima kasih, dan Gonzo Bandung terima kasih banyak. Nah, buat sahabat yang bercerita, terima kasih sudah menonton tayangan kami. Diambil saja yang baik-baiknya, yang enggak-enggaknya dihempaskan aja. Terima kasih ya sahabat yang bercerita. Jangan lupa terus dukung kita, subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau terus dihadirkan Zaki, kalian komen di bawah ini. Zaki terus dong bisa ya? Bisa banget. Bisa diupload. Terima kasih ya sahabat yang bercerita. Saya mohon undur diri. Saya Indria Deva. Saya Zaki Faisalsen yang bercerita. Bye. Terima kasih fanpage, pemirsa fanpage, terima kasih. Tembus pandang, tapi ada satu sosok yang benar-benar gelap dan itu benar-benar ada di atas aku. Jadi aku kan takut ya Bu ya, keadaan posisi kan kayak gini, ada miring ke kiri sih. Aku takut, aku tuh merem. Ya Allah ini kenapa pembacaan aja nggak bisa, sampai Al-Fatihah aja aku nggak bisa baca karena saking ketakutannya.